Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Di suatu masa di negeri Nusantara, ada sebuah desa kecil yang dikenal dengan kedamaian dan keberkahan. Desa ini terletak di tengah-tengah pegunungan yang asri dan dikelilingi oleh hutan lebat. Disinilah lahir seorang anak yang kelak dikenal sebagai Satrio Piningit. Sejak kecil, Satrio dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Dia seringkali terlihat merenung di bawah pohon besar atau menjelajahi hutan untuk mencari ilmu dan kebijaksanaan. Kebaikan hati dan kecerdasannya menarik perhatian banyak orang. Namun ia tetap rendah hati dan enggan mencari perhatian. Di tengah hutan belantara yang lebat dan misterius, di mana pohon-pohon tua dan rumput yang rimbun menyembunyikan banyak rahasia, sebuah legenda kembali hidup. Satrio Piningit, seorang kesatria berjiwa ksatria yang dikenal dengan ketajaman hati dan keberaniannya, telah kembali untuk menghadapi ancaman besar yang mengancam dunia. Kabar tentang kemunculan Dajjal, sosok jahat yang penuh tipu daya, telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dajjal, dengan kekuatan sihir hitam dan tipu daya yang luar biasa, telah membuat kekacauan di berbagai belahan dunia, menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi pikiran dan hati manusia. Ia berhasil menimbulkan kebingungan dan konflik di mana-mana. Ketika berita tentang tindakan Dajjal sampai ke telinga Satrio Piningit, ia tahu bahwa tugasnya adalah menghentikan kekacauan ini sebelum terlambat. Di suatu malam yang gelap, Satrio Piningit, yang dikenal karena keberaniannya, tiba di sebuah desa yang telah hancur akibat serangan Dajjal. Rumah-rumah yang terbakar dan penduduk yang panik menandakan kehadiran kekuatan jahat. Dengan sabar dan penuh kewaspadaan, Satrio Piningit melangkah ke tengah kerumunan, menenangkan penduduk yang ketakutan dan bertekad untuk menemukan Dajjal. Akhirnya, Satrio Piningit menemukan Dajjal di sebuah reruntuhan kuil kuno yang menjadi markasnya. Dajjal duduk di singgasana hitamnya, tertawa sini saat melihat kedatangan Satrio Piningit. Satrio Piningit, kata Dajjal dengan nada mengejek, "Tuh, akhirnya kamu datang. Aku sudah menantikan kedatanganmu." Satrio Piningit tidak tergoyahkan. Dengan mata penuh tekad, ia menghadap Dajjal dan berkata, "Kekuatanmu mungkin besar, tapi keadilan dan kebenaran lebih kuat. Aku akan menghentikanmu dan mengembalikan kedamaian kepada dunia." Pertarungan antara mereka pun dimulai. Dajjal melancarkan berbagai jenis sihir hitam, mengeluarkan ilusi, dan menciptakan makhluk-makhluk jahat untuk melawan Satrio Piningit. Namun, Satrio Piningit memiliki sebuah keunggulan, kekuatan batinnya dan keteguhan prinsip yang tidak dapat digoyahkan. Dengan ketangkasan dan keahlian bertarungnya, Satrio Piningit berhasil mematahkan setiap serangan Dajjal dan menyingkirkan ilusi-ilusi jahat. Akhirnya, dalam pertarungan yang sangat menentukan, Satrio Piningit menggunakan pedangnya yang terbuat dari logam suci untuk mengalahkan Dajjal. Pedang tersebut tidak hanya memotong daging dan tulang, tetapi juga menembus kekuatan sihir hitam Dajjal. Saat Dajjal akhirnya jatuh ke tanah, kekuatan jahatnya mulai memudar dan menyusut. Satrio Piningit berdiri di atas tubuh yang telah tak berdaya itu, memastikan bahwa ancaman tersebut telah berakhir. Dengan hati penuh rasa syukur dan kebanggaan, ia meninggalkan reruntuhan kuil itu dan kembali ke desa-desa yang hancur untuk membantu membangun kembali kehidupan yang damai. Legenda tentang Satrio Piningit dan perjuangannya melawan Dajjal pun menyebar ke seluruh negeri, menjadi kisah inspiratif tentang keberanian,
keadilan, dan kekuatan batin yang dapat mengatasi kegelapan dan kejahatan.